Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Nabita Aulia and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu materi reformasi administrasi, yaitu area perubahan reformasi birokrasi. Gimana sih area perubahan reformasi birokrasi itu? So stay tuned. Jadi, materi ini itu penting banget buat kita pahami, apalagi kalau kita tertarik sama dunia pemerintahan. Teman-teman misalkan ada yang tertarik sama dunia pemerintahan, dunia kebijakan publik, atau bahkan mau jadi ASN. Jadi yuk langsung kita bahas. Nah, apa sih sebenarnya reformasi birokrasi itu? Jadi secara singkat, reformasi birokrasi adalah upaya besar-besaran yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki cara kerja birokrasi agar jadi lebih efisien, profesional, transparan, dan tentunya bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Pemerintah nggak mau yang berbelit-belit, lambat, atau malah justru jadi ladang korupsi. Makanya sejak tahun 2010 Indonesia punya Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Nah, langsung aja ke topik yang pertama, yaitu tingkatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi, pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia ini dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu makro, meso, dan mikro. Jadi pertama, di tingkat nasional atau makro, di sini pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan umum, lalu melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh. Misalnya, mereka bikin peta jalan atau roadmap, serta menetapkan regulasi dan pedoman umum yang harus dipatuhi semua instansi. Lalu, tingkat selanjutnya yaitu meso, yang dijalankan oleh instansi yang menjadi leading sector seperti Bappenas untuk pembangunan atau LKPP untuk pengadaan barang dan jasa. Mereka bertugas menerjemahkan kebijakan dari atas, menyusun program-program teknis, dan tentunya mengawasi pelaksanaannya. Serta tingkatan yang terakhir yaitu tingkat internasional atau mikro. Nah, di sini kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah mulai eksekusi. Mereka mengimplementasikan langsung program-program reformasi birokrasi sesuai dengan kondisi masing-masing daerahnya. Oke, we're moving to the next topic, yaitu dasar hukum reformasi birokrasi. Nah, dari semua yang aku jelasin barusan, itu tentu aja nggak jalan gitu aja. Mereka butuh dasar hukumnya, yaitu antara lain yang pertama Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 yang seperti yang teman-teman tahu. Lalu selanjutnya itu Permen Pan RB nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Dan terakhir ada Permen Pan RB, namun yang kali ini nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi, pelaksanaannya punya arah yang jelas dan bisa dievaluasi secara objektif karena adanya dasar hukum seperti yang saya sebutkan barusan. Okay, so now we're moving to the main topic, yaitu saya akan bahas mengenai area perubahan reformasi itu sendiri. Nah, di sini saya akan bahas 8 area perubahan reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi ini fokus pada 8 area perubahan ini, yang itu penting banget karena jadi indikator apakah reformasi itu benar-benar berjalan atau justru sebaliknya. Jadi kedelapan itu yang pertama adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini tujuannya adalah mengubah cara pikir dan budaya kerja para ASN, bukan cuma soal pakai teknologi baru, tapi juga soal mentalitas. Lebih adaptif, lebih inovatif, dan mau berubah. Misalnya, dulu pelayan publik masih banyak yang manual, sekarang harus bisa segalanya lewat aplikasi. Kalau perubahannya berhasil, kita bakal lihat pimpinan dan pegawai makin aktif mendukung reformasi, makin terbuka terhadap ide-ide baru, dan yang dulunya ogah-ogahan sekarang mulai terlibat. Nah, area perubahan selanjutnya adalah deregulasi kebijakan. Ini bicara soal penyederhanaan regulasi yang kadang satu peraturan tuh bertabrakan
sama yang lain, atau bahkan semakin ribet. Makanya perlu dibersihkan dari aturan-aturan yang tumpang tindih. Tujuannya apa? Agar investasi lebih mudah, perizinan jadi cepat, dan masyarakat enggak lagi kesulitan oleh birokrasi yang rumit. Contohnya, sekarang banyak izin usaha yang bisa diurus lewat OSS atau sistem perizinan terintegrasi. Ketiga adalah penataan organisasi. Organisasi pemerintah itu kadang terlalu gemuk, banyak unit kerja yang fungsinya tuh double-double. Reformasi mencoba bikin struktur organisasi jadi lebih ramping, lincah, dan tepat fungsinya. Contoh nyatanya, itu penghapusan eselon 3 dan 4 di beberapa kementerian untuk mempercepat proses pengambilan keputusannya. Nah, area keempat adalah tata laksana. Di sini yang diubah adalah sistem, proses, dan prosedur kerja agar lebih efisien. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE itu penting sekali karena bisa mengintegrasikan data dan layanan antar instansi. Jadi, masyarakat cukup klik-klik aja. Gak perlu datang ke kantor, misalnya sekarang bikin KTP, perpanjangan SIM, atau bahkan bayar pajak bisa lewat HP. Yang kelima adalah pengelolaan SDM atau sumber daya manusia. Reformasi ingin ASN yang profesional, kompeten, dan transparan dalam proses rekrutmen maupun promosi. Makanya sekarang sudah mulai dipakai sistem CAT dalam tes CPNS dan promosi jabatan berbasis kompetensi. Tujuannya bukan cuma dapat ASN yang pintar, tapi juga jujur dan tentunya disiplin. Area yang keenam adalah penguatan akuntabilitas. Artinya, kementerian dan lembaga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Gak ada lagi kerja asal-asalan, semua harus terukur dan terstruktur. Dengan sistem kinerja yang jelas, kita bisa tahu mana instansi yang kerjanya baik dan mana yang harus diperbaiki. Ujung-ujungnya, anggaran jadi lebih efisien dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Area ketujuh adalah penguatan pengawasan. Ini sangat penting karena untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi menekankan pentingnya sistem integritas dan pengawasan internal yang kuat. Contohnya, sekarang ada sistem pelaporan gratifikasi, whistleblower system, dan audit internal yang makin diperkuat. Dan terakhir, yang paling dekat dengan masyarakat yaitu pelayanan publik. Reformasi menargetkan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau. Contoh nyatanya tuh banyak banget. Ada mall pelayanan publik yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu gedung. Pelayanan berbasis aplikasi dan peningkatan standar pelayanan sampai ke level internasional. Nah, dari ke-8 area perubahan yang tadi, kita bisa lihat bahwa reformasi birokrasi itu bukan cuma soal aturan atau struktur, tapi juga soal cara kerja, pola pikir, dan pelayanan. Intinya adalah menciptakan pemerintahan yang melayani, bukan dilayani. Apakah semuanya sudah berhasil? Jujur saja, belum semua. Masih ada tantangan di sana-sini, mulai dari resistensi perubahan, infrastruktur digital yang belum merata, sampai budaya birokrasi yang kadang masih kaku. Tapi setidaknya arahnya sudah benar, dan ada komitmen untuk terus diperbaiki. Kalau teman-teman ingin berkontribusi, bisa mulai dari hal-hal kecil, yaitu misalkan ikut mengawasi, memberi masukan, dan belajar lebih dalam soal kebijakan publik. Karena masa depan birokrasi itu juga tergantung kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oke, that's all for me. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih udah nonton aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.